Assalamualaikum semuanya. Halo semuanya. Kali ini kita mau membahas tentang culture shock. Culture shock lagi. Dan Iya. sebelum kita mulai pembahasan, kita mau ngingetin ke kalian kalau kita tuh pindah channel. Jadi jangan lupa untuk mendukung kita di channel yang baru ini. Karena channel yang lama seperti yang aku bilang kemarin nggak bisa diakses lagi teman-teman. Dan kita harus mulai dari awal dan Oke. tetap semangat. Semangat. Oke, silakan Bapak moderator. Jadi dulu kan yang sharing tentang culture shock tuh waktu Iya. aku di Bali ya. Iya, Aku waktu abang di Bali. Terus gimana sih perbedaan antara di Bali sama di Indramayu? Iya. Nah, pertanyaan pertama, sudah berapa lama dirimu di Indramayu? Dari Oktober akhir. Oktober. Enggak, bukan Oktober, November ya di sini tuh. Di Iya, sana November, Desember, Januari. 3 Udah bulan. 3 bulan aku 3 ada bulan. di Indramayu. Nah, pertanyaan kedua berarti ya. Jadi apa sih yang membedakan antara di Bali sama di Indramayu sehingga ada wow gitu kok Wow, di Indramayu kayak gini kita gitu. kamu, beda-beda kamu. Di Bali kan begini gitu. Oh, iya. Nah, gimana ceritanya? Sebenarnya banyak ya, maksudnya ya ada penyesuaian tuh pasti ada karena sudah pasti udah beda daerah walaupun masih Indonesia ya, bukan luar negeri, tapi tetap Bukan. ada loh kayak culture shock tuh ada, tetap pasti ada, entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di wilayahnya sendiri. Nah, pertama yang paling dasar adalah bahasa. Nah, kalau bahasa Indramayu yang abang pakai tuh, yang kita pakai tuh di rumah pakai bahasa Jawa ngapak ya. Enggak. Sebenarnya kalau Jawa Indramayu itu beda dengan Jawa yang lain. Iya kah? Kalau apa ya? Kalau Jawa Timur kebanyakan ya. Ya, akhiran Jawa Tengah tuh agak lemes Jawanya ya. Jawa Semarang. Iya, tuh Jawa Semarang. Yang ngapak tuh sebenarnya daerah Tegal tuh ngapak. Tegal Tapi- masih Jawa Tengah. Tapi aku ngedengar dialek abang, dialek masyarakat sini agak ngegas. Enggak? Tergantung kalau tergantung. wilayah pantai itu kan. Ya ini Jadi- Bojo wilayah pantai teman-teman. Kalau wilayah pantai memang nggak keras nadanya, kan deket sama pantai, gedebur ombaknya tuh. Terus poi anginnya juga kan tinggi. Gedebur. Iya gedebur. Debur. Jadi makanya suaranya harus agak kenceng. Beda sama yang daerah-daerah bukit tuh kan dia mangga, gitu, agak nyelau gitu. Iya. Oh jadi dari bahasanya beda. Ya, dari bahasanya beda. Ya walaupun aku kan Bali ya, tapi aku tuh Bali KW teman-teman. Jadi bapak orang Bali, ibunya orang asli Jawa Timur, Blitar. Nah kebetulan di rumah aku pribadi, walaupun kita tinggalnya di Bali sejak aku dilahirkan, dibesarkan sampai gede gitu di Bali, tapi kita tuh di keluarga sendiri, ibu sama bapak mereka komunikasinya pakai bahasa Jawa Timur. Kemudian kalau mereka ke anak pakai bahasa Indonesia. Nah kalau orang tua ke mertuanya ibu, ke Nenek mertuanya berarti. ibu, bapaknya ibunya bapak itu pakai bahasa Bali. Tapi kita tetap bahasa Indonesia. Jadi kita tuh paham dengar, cuman nggak bisa ngucapin. Tapi kalau Jawa Timur karena di rumah sendiri ya, jadi kan sering banget, intens banget, apalagi sering diajak mudik juga ke Blitar. Dan di Jawa itu kita nggak cuma sebentar, seminggu, 15 hari, dan itu tuh semuanya pakai bahasa Jawa, jadi lebih paham lah bahasa Jawa, bahkan bisa sedikit tuh bisa ngucapin. Tapi mau belajar bahasa Indramayu ya? Mau sama orang Indramayu aja aku mau tuh. Iya. Oke, satu bahasa, kedua apa lagi? Ntar dulu ya. Nah, di bahasa Jawa Barat ini yang abang pakai. Bahasa Jawa Barat? Iya. Jawa Barat tuh Jawa. bahasanya cuma Sunda sama Jawa. Yang bahasa Jawa yang di rumah pakai, di lingkungan pakai itu sebenarnya aku sedikit paham, cuman ada beberapa kosakata yang ternyata aku baru tahu. Yang laka itu aku baru tahu. Laka tuh nggak ada. Ngambil itu bahasanya ngemet, apalagi Ya apalagi kalau Jawa Timur ya enggak
enggak tuh beli ya. Beli Enggak kalau beli apalagi. Nah, beberapa kosakata aku paham. Terus kalau misalnya kalau keluarga yang dari suami itu bercakap-cakap itu dalam keadaan nyelo, aku masih bisa tuh sedikit-sedikit menerjemahkan ketika ini dia komunikasi. Tapi kalau udah kasusnya cepat, apalagi emak-emak ngerumpi gitu kan, ngumpul gitu kan bawanya itu udah aku ngeblank gitu, apa harus pakai translate. Dan alhamdulillahnya kan ketika di rumah kan untuk mengisi waktu luang aku ngajar anak-anak TPQ ya. Anak-anak itu untungnya mereka paham bahasa Indonesia tapi nggak bisa ngucapin, kebalikan daripada aku nggak bisa bahasa Jawa tapi paham. Nah gitu, kita komunikasinya kayak gitu. Yang kedua minta aku baru pengen cuman poin-poinnya aku harus ingat. Kemudian apa ya, tetap yang kedua itu yang bikin beda ya di Bali sama di Indramayu itu rasa persaudaraannya. Di sini tuh yang lebih kuat banget. Entah karena di Bali memang, di Bali kan kalau aku di Bali Barat ya, di kota negara tuh cuman ada nenek, kemudian om itu pun beda gitu rumahnya, nggak satu lingkungan. Beda desa. Iya, beda desa. Kelurahan. Beda lah. Di BB Agung, kalau akunya di Lateng. Itu nah, dan cuman punya om sama bapak. Kita jadi kayak tiga itu ngelipak-ngelip di situ. Keluarganya om, keluarganya yang di What is the rumah. meaning of lipak-lip? Apa? Mutar-mutar, kelipak-kelipak, maksudnya muter-muter di situ aja. Kalau enggak ke mbah, ke om ya pulang lagi. Kayak gitu. Jadi kita keluarganya yang cuma itu aja. Sedangkan di sini aku nggak tahu ya apakah ini diterapkan sama semua masyarakat Indramayu. Di sini tuh persaudaraannya kuat banget ya. Kayak kemarin ibu dapat sakit, bapak dapat sakit, itu cepet banget keluarga yang dari nenek ya tuh semobil datang ke rumah. Belum lagi tetangga-tetangga yang ngejenguk, bahkan teman-teman yang sedesa antar desa tuh datang. Kayak gitu sih. Banyak yang jenguk ya? Banyak yang jenguk, banyak yang datang ke rumah, banyak yang nolong. Apalagi kalau ibu punya kegiatan itu banyak banget yang nolong. Oh iya, dan yang unik lagi di sini ada budaya majengan. Majengan. Jadi apa bang? Kalau di rumah itu sebutnya rewang. Jadi kalau misalnya ada siapa punya acara, ya nolongi. Kalau di rumah tuh bilangnya nolongi. Di rumah kan di Bali. Di rumah Bali itu disebutnya rewang atau enggak nolongi. Nah itu dah. Kalau di sana tuh harus diminta tolong gitu ya. Maksudnya tetangga yang punya hajat tuh harus datang ke rumah buat minta tolong. Kalau di sini di Indramayu itu otomatis, misalnya enggak perlu ada minta ini ditolong, langsung. Iya, ada sih yang beberapa yang tetangga rumah tuh yang datang aja, nggak harus diminta tolongin tuh ada. Cuman kalau yang di rumah Indramayu itu tuh bener-bener, itu kemarin acara nikahan ya, itu yang rewang, yang majengan, yang datang untuk nolong itu sekampung, bukan banyak lagi sekampung. Aku tuh ketika datang kan, ibu tuh bilang kemarin, minta tolong ya di sini ada kegiatan. Aku pikir aku bakal punya job apa gitu, ternyata di sana aku ngeliat ibu-ibu kayak pasar. Dan aku bingung aku harus ngapain, dan itu aku nanya kan ke ibu, ini bener orang nolongin bu? Iya, di sini tuh kayak gitu. Itu sih majengan. Iya, tali persaudaraannya kuat banget. Ya di Indramayu juga ada budaya nangga. Nangga tuh maksudnya bertetangga. Oh, nangga. Jadi main ke rumah ngobrol, yang nggak tahu yang ngobrolin apa, rumpi apa gitu. Iya, kalau di rumah juga disebut nonggo, iya. Cuman kalau entah ya, kalau yang di rumah tuh karena mungkin udah berpagar jadi orang malas untuk. Ya mungkin juga sih karena di sana kan masih kota, kalau di sini kan maksudnya di desa. Iya mungkin. Kadang orang-orang desa kan persaudaranya masih erat, kalau di kota kan udah perumahan tuh saling saling nggak kenal antara satu rumah dengan yang lain di perumahan. Masih kenal sih. Cuman dulu di tempat aku tuh kayak di tempat abang, maksudnya masih banyak orang nangga. Sekarang masih ada orang nangga, cuman ya nggak sebanyak dulu. Tapi di sini yang kita soroti adalah tali persaudaraan yang lebih kuat ya. Oke, poin ketiga. Udah keempat. Oh, udah yang keempat ya. Tadi kan majengan.
Ya itu Bahasa. ya Majengan itu masuk ke poin tali Persaudaraan, persaudaraan, berarti oh, iya. berdua. Oke, lanjut. Gimana sih MC nggak fokus dia? Poin ketiga, oh ya, poin ketiga itu di sini yang paling aku suka, semua perempuan suka adalah banyak pedagang. Pedagang kaki lima, pedagang pedagang kaki. dadakan, pedagang asongan. Iya, di sini tuh banyak banget namanya dagang. Di rumah aja tuh, apa nggak sampai 3 rumah udah ada warung lagi. Entah itu warung apa, spesialis warung sayur kah, kayak gitu, Kelontong. atau makanan, atau memang ciki-cikian. Itu kayak gitu banyak banget di sini. Dan di sini juga ada modelnya pasar tumpah ya. Ya, harian. Nah, pasar Kalau harian. tiap hari itu ada misalnya malam Senin, malam Selasa. Di daerah mana, di daerah selama mana. 1 minggu cuman pindah-pindah Iya. tiap desa. Biasanya di sekitar balai desa, Iya. kelurahan atau masjid. Itu tempatnya tuh. Cuman agak nggak enaknya tuh, ya mungkin abang sebagai orang drama juga rasain itu nutup jalan. Oh, kalau Ya, aku sih jalannya suka-suka tuh aja. Pasti dengan adanya pasar tuh jadi jalannya tuh orang tersendat gitu maksudnya. Ya enggak masalah, mungkin itu udah Iya sudah budayanya biasa gitu. sih. Kalau aku pribadi sih ya karena mungkin karena di rumah nggak ada ya. Dan di sini tuh walaupun bukan pasar tumpah, di sini emang ya ampun ngepres susu dagang semua. Itu aku malah senang ngeliatin dagang apa. Maksudnya banyak pilihan buat nyemil. Jadi juga nggak repot. Misalnya kalau hari ini nggak masak, kok bisa belanja di sini karena saking banyaknya pilihan yang aku punya. Dan ngomongin soal harga itu variasi banget. Ada harga yang paling murah, dari harga yang paling murah sampai harga yang high class itu juga ada di sini. Ngomongin soal harganya ya. harga, entah itu bukan nggak cuman terbatas dengan makanan ya, perabotan, pakaian. Waktu aku di Bali tuh lebih mahal ya, mungkin karena barang-barang itu harus dikirim ya, Dari Jawa ke ongkir Bali. ya. Dan aku tuh kan sering belanja online shop gitu kan, waktu di Bali tuh sering aku perhatikan, barang-barang nih sering banyak, nggak tahu ya, yang banyak aku order nggak tahu yang akunya suka mesennya di daerah itu, tapi memang kebetulan aku cross check lagi, memang barang-barang tuh datangnya dari Jawa Barat lebih banyak tuh yang aku butuhin. Iya. Dan termasuk suamiku, aku butuhnya dari Jawa Barat. Iya, memang ada sentra industri yang cukup besar ya, ada Tegal Gubuk. Iya. Kalau di Cirebon tuh deket sih perbatasan Indramayu. Iya. Itu besar. Iya. Sama ya kan Bandung juga termasuk Faris Panjava. Iya. Jadi banyak sentra industri konveksi itu di Bandung besar. Jadi ya makanya relatif lebih terjangkau lah daripada di pulau lain. Termasuk di Bali. Kelima itu di sini banyak spot wisata. Spot wisata di sini tuh banyak banget. Entah karena ini memang pusatnya, kita tuh memang bukan di pusatnya sih, di tinggalnya kita tuh lokasi persis kita tinggal adalah di Desa Pabian Ilir, Blok Tegur yang lebih dekat ke pantai. Tapi nggak jauh juga, ke kotanya berapa menit bang? Ya 10 menit nyampe lah. Ya 10 menit itu bentar banget ya menurut aku. Dan di sini tuh banyak banget tempat wisata, karena ini ya pusatnya Indramayu yang Ya di sini. Indramayu di kotanya. Kayak kemarin aku udah diajak kemana aja bang kemarin? Ke Cimanuk, Pantai Tiris. Pantai Cimanuk. Tiris. Terus aku main ke Apa? BSC. BSC. Apa BSC? Enggak tahu apa sih yang lapangan. Oh, Sport Center. Oh, Sport maksudnya. Center. Terus ada Islamic Center, kemudian ke museum, Iya, ke Batik Pauman. Belum lagi wisata kulinernya di sini tuh. Iya. Banyak banget. Tapi di sini mayoritas pantai karena masuk ke wilayah pantai utara, Iya. Pantura. Kalau masuk dari Jakarta ke Eretan itu langsung ketemu pantai. Pinggir Iya sih. jalan Di tuh. sini dikit-dikit pantai. Pun kalau masuk dari wilayah Cirebon, ya Tegal, Cirebon ke Indramayu di wilayah. Karang. Kalau lewatnya Junti ya. Iya. Kalau lewatnya Junti tuh
dia juga bisa langsung lihat pantai. Oke. Dan di sini Sama juga sawah di sini tuh banyak. yang tadi tuh kan yang enak-enak semua ya. Nah, Sekarang ke yang gak enaknya. Mohon maaf, tapi yang aku lihat sih, sepenglihatan aku gitu kan ya, masalah kebersihan tuh kurang. Indramayu. Iya, kayak kemarin aku main ke tempat wisata ke Cimanuk yang pertama kali datang tuh, aku lihat dari jauh, wow, orang pada rame banget, wow, sungainya Digambar. cantik banget. Enggak, Digambar. ketika datang dari jauh tuh, Oh. dari jauh tuh, Jauh. wah cantik banget. Kemudian ada tukang abang-abang jualan, kemudian orang rame. Ih, cantik banget ya ketika datang. Klepuk, aku lihat sampah berserakan. Iya itu dia. Dan kemarin kan abang juga aku ajak kan, maksudnya ke negara tuh yang di taman kotanya juga. Taman kota yang di tower tuh loh bang. Kan banyak orang nongkrong, Ya, banyak kalau orang di sana olahraga. bersih sih. Banyak juga orang jualan, tapi itu bersih. Iya. Kalau di sini kotor banget ya. Enggak kotor banget sih, cuman kotor gitu. Ya disayangkan sebenarnya ya. Sampahnya. Disayangkan. Kenapa disayangkan? Soalnya itu kan spot-spot yang orang buat kumpul keluarga, tempat wisata lah ya. Sebaiknya tempat-tempat wisata tuh kan lebih diperhatikan kebersihannya. Itu balik lagi untuk kemakmuran daerah itu sendiri. Kok orang bakal balik lagi. Waktu ke sport center gimana? Sport center. Kalau di kotaku tempat olahraganya tuh namanya Pecangakan, Taman Pecangakan. Itu juga bersih sih, menurut aku bersih. Nah, waktu di sport center itu Sport center Indramayu. lebih indah. Rumput ilalang belum di kita lari di tempat apa tuh bang? becek. Nah, kita lari di apa? Iya, tempat trek lari. Trek larinya tuh. Nah, di tengah-tengah tuh harusnya tuh ya, kalau di tempatku itu tuh iya memang rumput datar, dipotongin tapi gitu ya? dipotongin. Wilayah hijau lah, bisa pakai sepak bola Kalau atau di apa. sini kayak Tapi kalau yang kemarin itu bener-bener kayak kebon. Rumputnya itu lebih tinggi daripada aku. Dan di sana juga mudah-mudahan nanti pemerintahan yang baru rasanya nih kalau aku adalah seorang peternak kambing yang di sekitar sana, aku kerahkan kambing. kan ada kan kambingnya kan? Enggak kemarin tuh. Enggak, waktu ke sport center tuh ada kambing. Enggak ada kambing, cuma rumput tinggi, sampah bersepah-sepah. Sayang sih, maksudnya itu tuh harusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi ya, dijaga. Soalnya itu ya ampun, bayangin ya, setiap orang tuh udah ada, setiap orang tuh bayar parkir loh untuk masuk. Oh iya, bayar parkir. Setiap orang tuh di sini tuh setiap apa-apa ada parkirnya, apa-apa ada parkirnya. Itu udah berapa orang, apalagi setiap hari Minggu ya, itu banyak banget. Dan itu tuh maksudnya kemana gitu ya. Seharusnya kan bisa sedikit lah semuanya gitu. serba parkir ya. Bisa kalau nggak parkir tapi ditungguin motornya. Bisa nggak bayar. Iya, maksudnya kan yang datang dari masyarakat ya sedikitnya gitu Bisa digunakan dikelola ya. untuk menjaga lingkungannya atau dikelola lah bahasanya, dikelola. Dananya tuh bisa dimanfaatkan. Biar cantik. Ini mau bayarnya aja tapi nggak tahu kemana. Soalnya ini tuh kotanya, pusat kotanya gitu loh. Iya. Istilahnya tuh cermin utamanya. Ya dulu banget bahasa. Kayak gitu. Nah, itu masalah kebersihan. Ya nggak di semua tempat kotor ada sih yang ini, tapi rata-rata yang diriku lihat orang nggak terlalu peduli sama kebersihan. Waktu kemarin kan pernah ya motoran ke jembatan tuh kan. Nggak perlu disebut jembatannya. Terus ada yang lempar sampah di Oh iya. dari atas di motoran, ibu-ibu sama bapak-bapak ya. Ibu-ibunya bawa kresek, Dia di buang dalamnya sampah di sungai. Di sungai itu nggak ada beban, nggak ada. Ya Allah. Itu orang muslim. Ya Allah, itu tuh kita zalim loh, Rek. Nanti walaupun itu nggak apa-apa kok, daerah itu nggak banjir ya, kita nggak tahu kalau di ujung sana gimana, itu air ke bawah kemana. Di pojokan sana yang punya mukim di sekitar situ akhirnya kebanjiran gara-gara sampah kita gimana.
Itu tetap aja loh, sedikit banyak kita pasti dapat karmanya loh Iya, teman-teman. padahal muslim kan diajarkan untuk bersih ya. Iya. Ada bapaknya minal iman. Iya. Kalau nggak bersih kamu nggak beriman. Sampah rumah tangga yang sebanyak apa sih? Iya. Sebaiknya bisa dikelola sendiri. Orang Ketimbang kemarin kita jadi cuma kerup ya. tuh kan sempet di sana Iya. di wilayah apa namanya pintu air yang dekat ini tuh bendungan Heeh. dikerukan pakai beko tuh banyaknya sampahnya itu luar biasa, ada kasur, Sampah. bantal. Nggak paham. Aku nggak paham. Perabotan rumah tuh. Menurut abang tuh kenapa sih? Nggak tahu ya. Apa sebagian besar atau ya contohnya banyaknya sampah itu tuh kenapa sih sama masyarakatnya kok Ya susah kesadarannya ya, kesadaran satu mungkin kesadaran orangnya memang bermasalah, dia nggak peduli sama. Kedua memang fasilitas kebersihan yang disediakan pemerintah, baik itu desa, kelurahan ataupun kabupaten, itu cenderung ini. Mungkin kalau di kota ada ya, mungkin. Iya, Pak. Tapi di spot-spot tertentu itu nggak ada, kayak misalnya tong sampah yang mudah dijangkau gitu loh. Jarang. Kalaupun ada ya cuman ya Waktu seadanya. kita main ke Cimanuk ada kan tempat sampah? Mm-mm. Ada tempat sampah. Cuman Ya, kan balik maksudnya polanya ya. apa kurang banyak lah gitu. Dan yang ketiga tuh pengelolaan sampahnya memang dari kita nih nggak ada pengelolaan sampah, misalnya di apa ya dipisah-pisah mana organik non organik gitu. Terus yang organik dibuat apa, yang non organik dibuat apa, belum ada di Indramayu itu. Iya. Jadi Iya, terkesan. serius. Ada. Nggak Ada cuman penampungannya aja di penampungannya tuh udah kayak gunung. Dipecuk nanti kalau ada waktu kita main ke sana. Lewat aja luar biasa bau. Nah itu jadi masalah sampah ya. memang harus butuh kerjasama. Sampah nih kan Oke. memang bukan masalah mudah di ya, apalagi sekarang kabupaten sedunia aja. Iya, Itu kan sampah. sampah tuh Masalahnya masalah sampah utama. sedunia. Iya bener sih emang. Karena semakin bertambah tahun jumlah penduduk Populasi semakin manusianya banyak ya. kan? Dan produksi sampah juga semakin banyak. Lahannya juga kecil ya. Nah, kita nggak bisa nyalahkan pemerintah juga, kita juga nggak bisa nyalahkan masyarakat juga gitu. Memang harus kerjasama, masyarakat juga harus sadar, pemerintah juga harus mendorong dengan anggaran-anggaran yang dia punya dan apa namanya kekuasaan yang dia miliki. Begitu. Mohon maaf ini apa sih? Kalau Lanjut. Oke, cetekannya udah gitu cetekannya. Dan yang terakhir yang gak enak kedua, nggak tahu sih ya, aku baru nemu dua yang gak enak. Yang kedua ini adalah jalan menuju Roma. Iya, jalan di sini tuh luar biasa. Ya Allah, entah ya. Jelek ya. Ya kalau di Bali, Berlubang terus apalagi kalau hujannya. Iya. Waduh. kalau di Bali itu memang ada bang. Ya jalan rusak itu ada, tapi itu minim sekali. Ada tuh ya di daerah tuh yang mungkin orang jarang lewatin apa gimana. Tapi jarang banget aku tuh di Bali ketemu jalan yang rusak Iya. kayak gitu. Kayak kalau di rumah tuh ya compang-compeng dikit tuh udah yang dibilangnya rusak gitu. Ini tuh aku nemu jalan sepanjang jalan kenangan tuh cekung. Tiba-tiba Ya duk Allah. aja. Itu bahaya banget ya Allah. Bukan cuma di desa ya, sampai ke kota tuh ada. Sampai ke kota Sampai ke itu. kota di Indramayu itu jalannya Ya Masya Allah. Allah. Nggak ngerti, aku tuh nggak ngerti ya, apa karena provinsi Bali itu adalah provinsi yang kecil, kemudian pendanaannya tuh bagus, sampai kita ke pelosok-pelosok pun bukan nggak menemukan ya, minim banget yang namanya jalan rusak. Pun kalau disebut rusak, dia tuh nggak sampai ngejeglong, compeng-compeng itu udah rusak. Enggak sih, maksudnya kalau boleh membandingkan ya. Oh iya, kalau boleh Kalau boleh membandingkan ya. membandingkan. Jadi memang di Bali itu waktu saya ke sana juga jarang yang jalan rusak tuh mulus gitu. Dari desa pelosok sampai ke kota tuh
hampir nggak ada ya. Iya. Hampir nggak ada. Kalaupun ada tuh biasanya langsung langsung diperbaiki ya. Jadi di daerah Jawa Barat tuh sempat kan kita KKN di Purwakarta. Iya. Itu Itu jalan kan mulus, padahal Iya. itu termasuk di pelosok. desa pelosok. Oh, pelosok. Ada sih memang yang rusak tuh, ada cuma Ada, tapi mulus ya. sedikit. Kalau jalan masuk ke jalan utama, Masuk jalan utama tuh mulus. di sini jalan utama ada yang ini enggak? Oh, banyak yang berlubang itu, Itu ya retak-retak Allah. berlubang. Itu bahaya banget. Bahaya. Musim hujan tuh, bayangin kalau curah hujannya Tinggi itu. tinggi. Kita nggak tahu ada jomblo. Iya, sudah di Indramayu ini sering banjir gitu. Gara-gara apa Iya. tadi, drainase, irigasinya kurang baik. Nggak dimanfaatkan. Kecelakaan itu kan itu banget ya, apalagi jalan yang rusak itu untuk ibu hamil ya, bapak pemerintah. Bapak pemerintah. Jalan rusak itu untuk ibu hamil tuh rawan ya Allah. Nah, itu dia. Guncangan-guncangan tuh bisa bikin ibu hamil tuh untuk usia awal kehamilan tuh rentan. Termasuk di jalur Pantura tuh kan. Ya Allah. Contohnya di daerah Celeng tuh Iya. yang mau ke arah ini ya. Itu Arah ke Indramayu kota. Itu kan banyak juga yang berlubang di sekitar bundaran UKS. iya. Banyak yang berlubang. Itu memang PR nih bagi Kelihatannya tuh kayak sederhana gitu, jalanan rusak, tapi ternyata akibatnya tuh yang disebabin tuh nggak simpel, iya, padahal sebenarnya kan resiko banget. kita di masyarakat kan udah bayar pajak Iya. motor ya, pajak kendaraan. Itu di Samsat tuh ya, tiap tahun kan. Kalau misalnya telat didenda gitu. Iya ya. Tapi kalau misalnya jalannya telat diperbaiki, mau siapa yang disalahkan kan? Sebagai yang punya wewenang mestinya gitu. Kita jadi curhat terus ya di sini. Iya, ya enggak apa. Iya, gitulah ya. Semoga pemerintahan yang baru nanti di Indramayu bisa lebih baik lah dari sebelumnya. Amin. Gitu. Amin. Oke, baik dari kabupatennya, kecamatannya sampai ke desa atau kelurahan yang punya anggaran gitu. Yap. Udah itu aja. Ya, udah itu aja. Oke. Nggak tahu nanti aku punya cerita sesuatu yang berbeda lagi yang aku temukan, mungkin aku bisa bikin sharing lagi. Tapi bukan culture shock ya. Suatu lah beda gitu judulnya. Oke, mungkin gitu aja. terima kasih teman-teman semuanya yang mau menyempatkan waktunya mendengarkan cerita-cerita kita dan keluh kisah kita. Ya, jangan lupa support terus Channel ya. kita Iya, dengan yang cara baru. Apa nama klik channelnya? subscribe tetap aja, belum beres nih aku bilang. Pilar Teduh Family Official yang sekarang Pilar Teduh tuh. Family Official. Yang ada officialnya. Jadi ya subscribe, like, komen, dan share. Sebanyak-banyaknya biar kita makin produktif. Oke, yuk. Dan Dadah. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.